teman-teman semua, tadi disampaikan di dalam seruan bahwa 1951 sampai 1954 UI punya rektor Mr. Supomo yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa kita. Mr. Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Kita harus merebut kembali zaman Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat, untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, pasti kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menyerang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, Sivitas Akademika Universitas Indonesia terdiri dari Dewan Guru Besar, mantan rektor, alumni, dan juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menyatakan sikap keprihatinan terhadap praktek kenegaraan yang menyimpang di bawah rezim kekuasaan Presiden Jokowi. Pernyataan sikap itu disampaikan setelah peringatan Dies Natalis ke-74 Universitas Indonesia yang berlangsung di kampus UI Depok. Pernyataan sikap disampaikan atau tepatnya dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Yang mengejutkan, Profesor Harkristuti mengaku bersama sejumlah guru besar mereka itu mendapat intimidasi karena sikapnya. Hadir di sini adalah kami para guru besar Universitas Indonesia. Pertama-tama tentunya kami ingin menyampaikan pernyataan atau sikap dari para guru besar pada hari yang bahagia, yaitu pada hari Dies Natalis UI yang ke-74. Berikut akan disampaikan oleh pimpinan guru besar kami, yaitu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo. Silakan. Nggak pakai nyanyi dulu. Oh, mau nyanyi dulu? Hah? Nyanyi dulu aja. Tunggu jam 11 ya. Oh maaf, jadi akan diselingi nyanyi dengan himne UI. UI. Ilma Alma Mater. Himne Alma Mater. Alma Materku setia berjasa. Mari Yuk. kita menyanyikan himne Alma Mater. Alma Materku setia berjasa, Universitas Indonesia, kami wargamu bertekad bersatu, kami amalkan tridharmamu dan mengabdi Tuhan dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya adalah pernyataan deklarasi dan sikap dari Dewan Guru Besar UI. Saya silakan Prof. Harkristuti sebagai Ketua DGB UI. Warga UI. Yang keras, Prof.
Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami, guru besar dan dosen, kami semua ada warga dari Universitas Indonesia, ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, berbagai hak yang berkaitan dan kelayakan hidup, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Civitas Academica Universitas van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir.
Apa kenapa? Santer air yel apa? Mana silakan. Oh, saja. UI Jaya ya. Hidup UI. UI Jaya, Jaya, Jaya. Saya akan meminta Profesor Muhammad Anies yang menjadi rektor UI pada masanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ke depan dong. Tepuk tangan dong buat Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf ya, ini nggak ada kaitannya dengan paslon-paslon ya. Kalau namanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan guru besar Universitas Indonesia yang saya banggakan. Pertama, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Dies Natalis UI yang ke-74. Ini atas kerja keras dari para guru besar berkontribusi untuk kemajuan UI yang sekaligus kemajuan untuk Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan apa yang menjadi keprihatinan tadi. Kita berdoa semua unsur yang memang punya peran dalam melaksanakan pemilu yang jurdil bisa tergerak hatinya untuk menjalankan tugas mulia untuk kepentingan anak cucu kita masa depan. Karena ini penting sekali, karena demokrasi itu dibangun dengan tidak mudah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa didengar oleh semua yang punya peran di dalam mensukseskan pemilu pada 2024 ini. Saya berdoa semoga pemilu ini berjalan dengan lancar, baik, dan menghasilkan hasil yang betul-betul untuk bisa membuat Indonesia lebih hebat lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Yudil. Bang Yudil Heri mau menyampaikan? Alumni UI. Tengah bang, di tengah. Tengah-tengah bang. Tengah, bang. Ya. Thank you. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai alumni UI, saya ketua Dewan Mahasiswa tahun 74 setelah Hardiman Siregar. Dapat WA hari ini, pagi ini baru saya menyempatkan diri untuk datang. Keadaan negeri kita memang memprihatinkan. Pada dasarnya saya 2014 mendukung Pak Jokowi. Tapi akhir kepemimpinan beliau di periode pertama, ketika beliau menyetujui revisi Undang-Undang KPK, tergerus kepercayaan saya. Dan sayangnya, partai-partai juga mendukung. Termasuk partai-partai yang sekarang tidak mendukung partai yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi baru bereaksi setelah Pak Jokowi berubah. Jadi apa yang terjadi sungguh menggelikan untuk kita semua. Saya merasakan masa Orde Baru. Saya juga di penjara masa Orde Baru. Ya. Tapi rasanya pada saat itu kita masih lebih bisa bicara. Walaupun kita harus di penjara kadang-kadang. Ya pada saat ini kita bisa melihat pendapat rakyat juga ditekan. Rakyat yang berbeda pendapat untuk mendukung calon presiden yang lain diintimidasi. Saya kira pada saatnya lah kita semua, kalau kami adalah alumni UI dan juga Spirit Akademi UI, ya bersuara
bersuara untuk menentang ketidakbenaran ini. Baik. Dan terima kasih. Sebaiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Bu Sulis ada 2 menit kira-kira mau menyampaikan. Terima kasih. Sini tengah, Lis. Teman-teman semua, tadi disampaikan di dalam seruan bahwa 1951 sampai 1954 UI punya rektor Mr. Supomo yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa kita. Mr. Supomo secara khusus menyampaikan mandat kepada Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Kita harus merebut kembali zaman Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dan jangan rusak hari ini hanya untuk kepentingan politik sesaat, untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami, Sivitas Akademika UI, akan terus mengawasi apa yang terjadi di luar sana. Terima kasih. Baik teman-teman, kita mau panjang, tapi ini sudah mendekati sholat Jumat. Kecuali ada yang mau mengajukan pertanyaan pada teman-teman saya. Silakan Mas. Katanya singkat aja. Saya dari KB Anyus, juga alumni UI tahun 81 FISIP. Mau nanya, bagaimana sikap rektor atas sikap guru besar ini? Saya satu lagi. Gimana jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulung Nov dari KB Anyus dan saat ini sedang disiarkan langsung di KB Atok. Terima kasih Mas. Pertama, kepada seluruh Sivitas Akademika UI, selamat ulang tahun ke-74. Terima kasih. Hari ini UI bunyi, menunjukkan nyali, tapi kita ingin mendengar apa langkah setelah ini ketika Jokowi menanggapi yaitu demokrasi. Apakah akan menggerakkan seluruh kampus, menggerakkan mahasiswa untuk turun ke jalan, melihat kondisi negara hari ini ugal-ugalan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi Bapak dari KB Anyus. Sikap rektor harusnya Anda tanya pada rektor dong. Kan rektornya bukan kita, walaupun beliau adalah guru besar. Ya pada dasarnya kami di Dewan Guru Besar juga mengajak dari eksekutif, Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik. Tapi dari Majelis Wali Amanat kita punya Pak Rinaldi saja yang datang dan Pak Freddy tadi, sedangkan yang lainnya masih sibuk. Jadi silakan menafsirkan sendiri mananya itu Pak ya. Apa yang akan kami lakukan? Yang pertama dari Dewan Guru Besar sendiri, kami sudah berkomunikasi dengan yang disebut sebagai Majelis Dewan Guru Besar PTNBH yang yang sebenarnya telah mencanangkan akan melakukan pengawalan terhadap pemilu adil pada 2 bulan yang lalu. Jadi kami akan melanjutkan apa yang sudah diikrarkan pada saat itu bersama-sama di seluruh Indonesia. Kita bertepuk tangan dong buat Majelis PTNBH. Ya, dan kami masing-masing maupun bersama-sama juga akan terus mengawal perjalanan pemilu ya di wilayah kami masing-masing, di fakultas kami masing-masing, di lingkungan masing-masing supaya kita bisa menikmati pemilu yang betul-betul luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu Mas yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi atas nama Dewan Guru Besar UI dan teman-teman alumni UI serta warga UI, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga negara kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi negara yang demokratis, yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan keseluruhan maknanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyanyi apa? Hah, udah? Mars apa? Oke. Hah? Oh,
Teman-teman saya guru besar senang nyanyi. Bu Ami, maju tak gentar, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita maju tak gentar? Maju terus, jaya terus. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, lupa mengusir penyerang. Maju serentak, pasti kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menyerang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Hidup DGB Terima UI. kasih. Udah. Ya. Teman-teman guru besar, terima kasih semuanya. Tadi kita sudah kirap dari Balai Sidang ke Rotunda dan kami akan balik lagi kirap ke Balai Sidang. Ini kan kayaknya gerakan seruan deklarasi tentang Jokowi yang menyimpang ini kan juga dilakukan di UGM dan di UI. Apakah ini satu gerakan yang sama atau bagaimana? Ya, saya kira kami semua memiliki satu esensi yang sama ya, bahwa kaum akademisian itu merasa sangat concern. Oh, lihatnya kemana aku? Oh gini. Oke, baik. Saya kira semua akademisi seluruh Indonesia kami memang dari sejumlah, tadi saya sebut ya, ada Majelis Dewan Guru Besar PTNBH. Boleh dikurangi itunya desainnya? Boleh dikurangin suaranya dikit? Ya, terima kasih diwawancara nih, jarang-jarang diwawancara. Kami telah sepakat bahwa para guru besar di semua wilayah Indonesia yang tergabung dalam Majelis Dewan Guru Besar PTNBH telah mengikrarkan pada 2 bulan lalu bahwa kami bertugas. Jadi kewajiban kita semua adalah untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil. Dan kami juga sepakat bahwa setiap universitas harus melakukan langkah-langkah, baik secara individual maupun secara kelompok, untuk bisa menjalankan dan menjamin agar ke depan ini kita memiliki pemilu yang benar-benar diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kita sudah lama sekali membangun demokrasi. Kita sudah menjadi satu full-fledged demokrasi dan kita juga tidak mau pada tahun 2024 ini demokrasi kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara. Intinya itu, Mas. Ada imbauan nggak ke mahasiswa, Bu? Kan ini para guru besar udah turun, apakah ada imbauan ke mahasiswa atau turun aja? Ya. Ya, kita betul. Jadi kami juga ingin menghimbau ada anak-anak kami, murid-murid kami, mahasiswa yang menjadi generasi muda, generasi Z, generasi milenial dan lainnya, yang juga saya kira memang mereka belum mengetahui sejarah masa lalu. Oleh sebab itu perlu mengetahui bahwa Indonesia sudah cukup lama bebenah diri untuk menjadi negara demokratis. Jadi ini saatnya mereka juga yang terutama yang menjadi pemilih pertama nanti juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itulah yang akan terjadi di Indonesia. Mereka semuanya harus melawan apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi, dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil dan baik. Intimidasinya, Bu Sulis mau bacain. Kami mendapat WA, ya, dibacain. Dari Ibu aja boleh biar kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya.
tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa. Memang mahasiswa ya, alumni. Fakultasnya nggak tahu apa. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Iya. Ada beberapa yang dikirimi WA seperti itu aja. WA blast berarti apa? Kayaknya enggak. Karena tidak semua teman-teman saya mendapatkan WA serupa. Maaf ya, kita copot Manas. Tanggapannya Bu, seperti apa? Bu Prof Tuti, Bu Prof Ya, Tuti. kami nggak ngapa-ngapain. Kami hanya mengatakan, Anda waktu di kampus diajari yang namanya academic freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang sedang kami laksanakan pada hari ini. Bu, kan kenyataannya Jokowi sendiri sudah bilang dia kayak berpihak ya Bu ya. Dan itu udah termasuk salah satu sebagai penyimpangan lah ya Bu ya. Nah, angle-nya apa sih Bu? Berarti ini kan udah terjadi nih dari Jokowi sendiri. Ini kan udah deklarasi, tapi nyatanya nanti di lapangan bakal kayak gimana sih Bu? Kita akan berusaha keras, tapi kan kita tidak memiliki kewenangan untuk do something. Ya, kami juga terutama dari Fakultas Hukum itu kan merasa, ini yang merah-merah ini Fakultas Hukum, orang itu yang merasa juga sangat terzolimi dengan keputusan hukum yang ada kemarin itu. Ya, jadi kita berharap agar kedepannya ini semua pejabat negara, mereka itu kan sudah disumpah dan menyampaikan sumpah. Apakah mereka melaksanakannya? Itu yang ingin kami tuntut Apakah dari yang mereka. diharapkan ini ingin seseorang turun atau salah satu paslon jangan sampai menang atau bagaimana sih itu sebenarnya? Kita berharap Kami ini kan gerakan moral, bukan gerakan politik. bukan gerpol. Jadi gerakan moral kami ingin, itu sebabnya kami kemarin dalam statement kami dianggap, dia bilangnya ganjen banget sih, kok halus sekali. Karena kita ini gerakan moral, kita bukan gerakan politik, dan kita berharap bahwa para pejabat yang politisi itu maupun yang bukan politisi kemudian mendengar seruan kami, himbauan kami. Apakah akan melakukan konsolidasi dengan para mahasiswa ini Bu? Karena melihat Saya kira mahasiswa nggak perlu dikonsolidasi, mereka punya kemampuan dan kompetensi sendiri. Di medsos doang gitu, tidak seperti Ibu. Oh yang gitu. melakukan aksi nyata. Ya mudah-mudahan mahasiswa kita itu kan guru ya, digugu dan ditiru. Jadi mereka saya harap juga memberikan statement yang jelas. Itu BEM UI. Mana BEM UI? Kamu ada sini nak. BEM UI apa pendapatnya tentang seruan DGB pada hari ini? Terima kasih teman-teman media. Perkenalkan nama saya Vera Uziel, Ketua BEM UI 2024. Mengenai seruan kita hari ini, tentunya ini merupakan semangat kita bersama Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang melihat ada suatu permasalahan yang sedang menghampiri bangsa kita. Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kita penting untuk menyikapi ini secara tegas, secara konkret, agar masyarakat di luar sana bisa mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa yang kita hadapi. Kita penting untuk bergerak bersama, menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan hal yang tentunya sangat tegas dan real. Dari itu kita menuntut pemerintah juga untuk merespon apa yang kita minta dengan konkret juga, seperti itu. Konkretnya apa? Baik, apa yang akan dilakukan pastinya sejauh ini kita tetap berusaha untuk menjaga rasa percaya terhadap pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah untuk menjaga rasa percaya yang telah kita berikan. Tetapi apabila rasa percaya tersebut dihianati, tidak dihiraukan, tidak didengarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang dapat menuntut kenyataan ataupun menuntut sikap yang lebih konkret dari pemerintah. Apakah BEM UI masih percaya dengan rezim saat ini? Dikatakan percaya atau tidak, mulai pada tahap tidak percaya, tetapi kita sebagai kalangan intelektual penting untuk melihat dari segala sisi. Maka dari itu, seiring berjalan waktu ke depan, kami akan melihat segala sisi tersebut dan apakah nantinya hasil kajian kami, hasil diskusi kami, hasil pantauan kami membuktikan hal yang sebagaimana mestinya. Nantinya kami akan mengeluarkan sikap yang lebih jelas daripada hari ini. Apakah itu tidak terlalu lama? Keputusan Jokowi mundur nggak? Sejauh ini masih dalam tahap pembahasan. Cukup. Turun ke jalan tentu tetap menjadi opsi, tetapi bukan yang utama seperti itu. Baik. Terakhir 1 menit dari Ketua Iluni FAUI. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Dewan Guru Besar UI. Hari ini kita berulang tahun yang ke-74. Dan hari ini kita ingin membuat sejarah juga. Kita ingin mengambil peran dalam
perhelatan di bangsa hari ini. Kita tahu negara ini tidak sedang baik-baik saja teman-teman semua, dan kita perlu pemikiran dan gagasan yang konkret, gagasan yang kritis, gagasan yang memberikan solusi. Dan saya kira tentu UI, kami di sini semua akan memberikan dukungan kepada seluruh gerakan akademika di UI. Saya mewakili teman-teman di alumni, Ikatan Alumni Fakultas, ingin juga menyampaikan kepada teman-teman semua, mohon gerakan ini terus didukung, terus disupport, karena tanpa itu semua kita tidak akan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang besar. Mahasiswa bisa turun ke jalan, kami bisa berbagi pemikiran dan gagasan. Dan mudah-mudahan hari ini keberanian dan kesederhanaan kami sampaikan kepada bangsa ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan. Amin. Dan menjadi stimulan buat gerakan-gerakan berikutnya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait mundurnya Mahfud MD, apakah UI setuju Jokowi dan Prabowo juga mundur? DGB UI tersenyum mendengar pertanyaan Anda. Orang jawabannya udah jelas-jelas gitu loh ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bekerja lagi. Selain di UI, hari ini sejumlah perguruan tinggi juga menyampaikan, sivitas sejumlah perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikapnya, ini antara lain di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya juga mendengar ini ada di Universitas Andalas Padang dan juga di Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Ini kelihatannya dalam sepekan ke depan ini kita akan mendengar berbagai pernyataan-pernyataan sikap dari perguruan tinggi berkaitan dengan cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024 ini. Kita tunggu bagaimana reaksi istana, apakah seperti biasa akan cuek bebek saja atau ini menganggap sebagai sesuatu yang serius gitu ya. Nah, bagaimanapun juga kan ini namanya juga kampus. Nah, kita tahu kalau gerakan-gerakan biasanya gerakan-gerakan sosial di Indonesia itu dimulai dari kalangan mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa sekarang ini kan selama ini kan mereka sering sekali mendapat tekanan dari kampus, tetap saja bergerak. Apalagi kalau sekarang mereka sudah mendapat dukungan dari sivitas akademika, termasuk para guru besar, termasuk Dewan Guru Besarnya. Di UI kita belum tahu bagaimana sikap dari Rektor UI. Tadi sempat ditanyakan. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.